Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, senantiasa di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali dengan menggemahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini, di bulan suci Ramadan, kita akan membawakan tema, yakni sejatinya ma'rifatullah. Ingat, sejatinya ma'rifatullah. Dan ingat lagi, sejatinya ma'rifatullah. Sadaqallahul azim. Selama ini, bila kita berangkat dari bumi, bila kita berangkat dari hawa nafsu kita sendiri, bila kita berangkat dari diri kita sendiri, maka di situ banyak belenggu-belenggu, banyak sekatan-sekatan, banyak rintangan-rintangan yang wajib dihadapinya. Jadi perjalanan untuk menuju Allah, perjalanan untuk ma'rifatullah, bila kita mengkajinya dari bawah, ya harus bersusah-susah payah dahulu. Puluhan tahun belajar tak bisa menjamin itu semua akan terselesaikan. Kebanyakan kita dan kebanyakan mayoritas manusia berjalan atau perjalanan menuju Allah, menuju Tuhan yang menciptakan dirinya, bila dikaji dari bawah, dari bumi, dari manusianya, dari hawa nafsunya, untuk meninggalkan, untuk melepaskan hawa nafsunya, begitu sangat amat rumit dan begitu amat sulitnya. Babakan pertama, manusia wajib memasuki pintu syariat. Dan manusia jangan terlena hanya di dalam syariat saja. Ketika kita berjalan menuju Tuhan, melewati pintu masuk ke dalam syariat, sesungguhnya kita berusaha di dalam syariat itu agar kita terlepas pula dari belenggu-belenggu syariat itu. Akan tetapi selama ini kita banyak terlena di dalam syariat itu sendiri. Apapun syariat-syariat itu,
apapun syariat agama-agama yang kita peluk, tak peduli nama agamanya, karena semua agama mengandung tata caranya sendiri-sendiri. Karena semua agama pun juga mengandung syariat-syariatnya sendiri. Jadi ketika kita masuk ke dalam tatanan syariat untuk atau guna beribadah dan mengabdi kepada Sang Pencipta, maka kita jangan larut tenggelam di dalam syariat itu sendiri. Supaya apa? Supaya syariatnya menjadi lillahi ta'ala. Namun bila kita tenggelam di dalam syariat itu sendiri, maka kita tambah jeru, kita tambah dalam kesesatannya, kita tambah jauh dari Tuhannya. Apa makna dan bukti manusia yang tenggelam di dalam pintu-pintu atau di dalam syariat-syariat agamanya itu sendiri? Buktinya manusia yang tenggelam di dalam syariat-syariat agamanya, manusia merasa lebih benar syariat-syariat yang dilakukannya daripada syariat-syariat agama sebelah. Manusianya merasa sempurna, lebih benar apa yang dikerjakannya, apa yang diimaninya daripada orang lain atau agama yang lain. Inilah tanda kita selama ini tenggelam di dalam syariat itu sendiri. Kita tak bisa melepaskan, kita bahkan tenggelam di dalamnya. Maknanya kita tambah tenggelam di dalamnya, disangka syariat itu, disangka laku itu tujuan untuk menghadap Tuhan. Akan tetapi selama ini kita tenggelam di dalam syariat, tidak bertemu Tuhan, malah bertemu dengan hawa nafsu yang merasa berhak atas syariat-syariat itu. Hawa nafsu yang merasa mengerjakan semua syariat-syariat yang berlaku atas diri kita selama ini. Sehingga kita merasa tinggi, sehingga kita merasa mulia daripada orang-orang yang tidak sepadan, daripada orang-orang yang tidak sebanding amalnya dengan diri kita. Selama ini kan begitu. Itulah kita bukti kita, tandanya kita belum bisa keluar dari syariat itu dan kita masih tenggelam di dalam syariat itu sendiri. Orang bisa keluar dari syariat untuk menuju Allah, malah tenggelam terlena di dalam syariat itu sendiri, malah tambah besar hijab-hijabnya akan Tuhannya. Dengan amal-amal yang kita lakukan, tak peduli agama apa saja, wahai manusia, ketika kita beramal atas apa aturan-aturan yang ada di dalam syariat agama kita masing-masing, kita merasa sebagai orang yang sudah merasa taat, sudah merasa nyembah, sudah merasa ngabdi. Tapi persembahan, tapi pengabdiannya masih jatuh tersungkur sujud kepada hawa nafsunya sendiri. Tidak sujud kepada Tuhan, malah sujud kepada hawa nafsunya sendiri. Diri kita merasa lebih ada daripada Allah. Diri kita merasa lebih mulia daripada Allah. Diri kita merasa lebih hidup daripada Allah. Diri kita merasa lebih berkuasa daripada Allah. Itulah tanda-tanda orang-orang yang masuk ke dalam syariat tapi tidak bisa keluar lagi untuk melanjutkan perjalanannya.
masih tenggelam di dalam syariatnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau perjalanan dari bawah, dari bumi, dari hawa nafsu menuju Allah, menuju ma'rifatullah. Kemudian bagi orang-orang yang menyadari bahwa syariat ini bukan tujuan, syariat ini hanyalah pintu masuk ke dalam ma'rifatullah, pintu masuk ke dalam mengenal Allah, menghadap Allah, mengabdi kepada Allah, maka keluarlah dari syariat itu. Jadi tadi awalnya masuk ke dalam syariat pun wajib bisa keluar dari syariat itu sendiri. Supaya apa? Supaya syariat-syariat itu tidak membebani kita. Supaya syariat-syariat itu tidak memenjara kita. Supaya syariat-syariat itu tidak menenggelamkan kita. Supaya syariat-syariat itu tidak mengikat hati kita. Supaya apa? Supaya kita keluar dari syariat itu sendiri. Maknanya apa? Maknanya bahwa sesungguhnya syariat yang selama ini kita yang merasa bersyariat, sesungguhnya itu semua bukan syariat kita, tapi syariatnya Allah lillahi ta'ala. Itulah yang saya maksud, keluar dari syariat-syariat itu sendiri. Supaya apa? Supaya syariat itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena syariat itu bukan tujuan, tapi gunanya untuk dilewati sebuah perjalanan menuju Allah. Maka bila manusianya sudah bisa melepaskan diri, sudah bisa keluar dari tenggelamnya diri dari syariat, maka manusianya sudah tak terhukumi lagi oleh syariat. Kenapa? Karena syariatnya sudah bukan milik manusianya lagi. Karena syariatnya sudah direlakan, sudah diridhokan bahwa selama ini aku beraktivitas dengan Allah, bukan beraktivitas sendiri. Karena manusia itu hanya makhluk. Makhluk itu bukan pencipta syariatnya. Makhluk itu bukan pencipta sholatnya. Makhluk itu bukan pencipta duduknya. Makhluk itu bukan pencipta kerjanya. Makhluk itu bukan pencipta masaknya ketika ibu-ibu masak di dapur. Selama ini kan kita mengatakan kita beriman bahwa kita ini makhluk. Tapi prakteknya di dalam hati kita sebagai Khalik, pencipta atas apapun yang kita kerjakan. Pencipta apapun syariat-syariat yang kita kerjakan. Ini makhluk kok ngaku jadi Khalik. Karena inilah manusia tidak bisa keluar dari syariat itu sendiri. Karena manusia lagi asyik-asyikan dengan alam mukasyafah. Mukasyafah mengetahui terbukanya hijab-hijab kemakhlukannya sendiri yang merasa tinggi daripada tinggi Tuhannya, yang merasa akbar daripada akbar Tuhannya, yang merasa mulia daripada kemuliaan Tuhannya. Karena manusianya tenggelam di dalam syariat-syariatnya sendiri. Inilah yang dimaksud alam barzah itu. Alam pemisah. Karena datangnya matahari, diceritakan matahari itu datang sedepah di atas kita. Maka kadang keringatnya sampai ke lutut. Saking panasnya. Keringatnya sampai ke pusat. Ke pusar, ke udel. Saking panasnya, kadang sampai sebau, sedagu. Saking panasnya di alam barzah itu. Terkadang kebanyakan pun juga tenggelam di dalam keringatnya sendiri karena saking panasnya di alam barzah itu.
Ini sebuah kiasan, simbol masa sejarah kisah-kisah kita sendiri saat ini. Yang dimaksud matahari yang dikatakan di alam barzah itu bukan matahari yang di luar itu. Matahari yang di luar itu matahari bohongan. Matahari yang di luar itu matahari simbol. Matahari yang di luar itu hanyalah matahari kiasan. Sebenarnya matahari itu sudah ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Apakah matahari itu? Hawa nafsu yang memanaskan hati ini loh. Yang sedepah ini hati yang masih mengeras seperti kerasnya batu. Hati yang masih ingkar kepada Tuhannya. Ia akan tenggelam terus di dalam syariat-syariatnya. Ia akan tenggelam terus di dalam penguasaan diri manusianya. Karena manusianya terhijab, terbelenggu dari Tuhannya. Dipisah alam pemisah, yaitulah alam barzah. Ya sekarang ini kita sudah ada di alam barzah itu. Semoga kita bisa memahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gunanya kita masuk ke alam barzah ini, kita masuk ke alam syariat ini, kita masuk ke dalam ilmu tatanan syariat ini, gunanya agar kita bisa keluar juga dari syariat untuk melanjutkan perjalanan menuju apa? Menuju torekohnya. Jadi tidak hanya berhenti di syariat saja, wahai sahabat. Ini saya tunjukkan kalau perjalanan dari hawa nafsu, perjalanan dari manusia, perjalanan dari bumi menuju langit memang begini lika-likunya. Agar bisa keluar dari syariat itu caranya bagaimana? Serahkan, pasrahkan, ridhokan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta bahwa semua syariat yang kukerjakan, yang kelihatannya aku yang mengerjakan, tapi toh sesungguhnya bila tak ada uripe Allah, aku tak mampu apa-apa. Itulah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di paparan uripe Allah ini bukan hanya untuk satu golongan manusia saja, bukan untuk golongan Islam saja, tapi paparan yang diterangkan di paparan uripe Allah ini untuk seluruh manusia. Karena seluruh manusia adalah makhluknya Tuhan. Inilah agama rahmatan lil alamin itu. Jadi semua manusia pun bisa memahami perjalanan-perjalanan antara hamba dan Tuhannya sehingga bertemu lagi Adam dan Hawa yang selama ini telah lama terpisah. Kenapa? Karena keegoisan sang hawa nafsu ini selalu rakus dan rakus makan buah khuldi. Siapakah Siti Hawa itu? Siapakah hawa nafsu ini? Ya seluruh manusia, tidak peduli laki ataupun perempuan. Jadi kisah lambangnya Siti Hawa itu diibaratkan perempuan, wanita. Maknanya manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya itu loh Siti Hawa. Hawa yang dari tanah, ora sadar ketanahannya. Tidak sadar bahwa dirinya akan kembali ke tanah. Jadi rakus meraup keuntungan-keuntungan dunia yang mana dunia itu tak akan dibawanya. Padahal Hawa ketika meninggal sebanyak apapun harta-hartanya pun tidak bisa dibawa walaupun sebiji darah pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud keluar dari syariat itu jangan kau akui syariat itu daya upaya dan kekuatan manusianya. Kalau kita mengaku sebagai makhluk yang tak bisa
apa-apa makhluk yang bukan pencipta, maka kita akan sadar bahwa seluruh syariat yang kita kerjakan sejak dulu dari tanah sampai jadi bayi pun sampai setua ini dan sampai kita jadi tanah lagi, semua itu bukan syariat manusianya, tapi syariat Tuhan yang berhak menggelar, yang berhak mengartisi, yang berhak menjadi tokoh di dalam pagelaran dunia ini, yo hanya uripe Allah. Menungso randuwe urip. Ketika manusia merasa hidup ini hidup manusianya, yaitu loh hawa nafsu itu. Siti Hawa yang selalu sukanya makan buah khuldi, makan buah yang terlarang. Syariat dimakannya sebagai syariat dirinya. Ibadah dimakannya sebagai ibadah-ibadahnya. Solat diaku-akunya sebagai solat-solatnya. Kebaikan diaku-akunya sebagai kebaikannya. Zikiran, solawatan diaku-akunya sebagai dirinya yang mampu berzikiran dan bersolawatan. Karena Siti Hawa, karena manusia tidak memahami, tidak iman kepada Allah di dalam ayat Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dibaca 5 waktu kok tidak dipahami. Ya tersesat di dalam syariat-syariatnya sendiri. Padahal semua itu hanyalah syariatullah. Sesungguhnya solatku, ibadah-ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Mana yang menjadi milik kita? Jadi yang dimaksud meninggalkan syariat itu supaya kita tidak mengaku-ngakui apapun kegiatan, apapun aktivitas ini bukan aktivitas manusianya. Inilah yang dimaksud meninggalkan syariat itu. Meskipun kita sholat, tapi di dalam hati kita, ya Allah, tanpa engkau yang menggerakkanku, tanpa engkau yang mengangkatkan tanganku, Allahu Akbar, aku tak bisa apa-apa karena aku hanyalah mayat. Aku tak bisa berkuasa apa-apa karena aku hanyalah diam. Makhluk yang bukan kholik. Makhluk yang tak bisa apa-apa. Yang membisahkan apa-apa hanyalah engkau sang penciptaku. Inilah yang dimaksud meninggalkan syariat. Jangan salah paham. Kebanyakan selama ini manusia salah paham. Mengaku, merasa sudah kenal Allah, sudah merasa makrifat, syariat sholat ditinggalkan. Syariat ibadah puasa ditinggalkan. Kalau mau meninggalkan syariat, ya jangan itu saja dong. Makan minum tinggalan juga karena makan minum ya syariat. Bekerja, berjalan, duduk, ya tinggalkan juga karena bekerja, jalan, dan duduk itu syariat pergerakan badan. Itu kalau mau meninggalkan syariat maknanya tinggalan kabeh sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Ditinggal supaya apa? Ditinggal supaya lillah. Supaya beralih kekuasaan dari kekuasaan manusia menjadi kekuasaan Allah. Itulah gunanya kita harus bisa keluar dari lautan syariat itu. Supaya syariatnya lillah. Jadi makna dari meninggalkan syariat itu jangan salah paham. Bukan manusianya meninggalkan syariat, tapi syariat itu hanya milik uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, yang tidak ada syariat, itu makna meninggalkan syariat. Agar manusianya patuh kepada Tuhannya. Bukan Tuhannya yang patuh kepada manusia. Selama ini kan kebalik. Seolah-olah kita merasa bisa bersyariat, Tuhannya harus patuh kepada manusia. Apa? Manusia merasa harus menerima doa-doa aku, ya Allah. Aku ibadahkan engkau harus kabulkan doa-doaku. Inilah manusia yang jadi Tuhan.
ngatur-ngatur pangeran karena merasa manusianya sudah jadi penguasa atas dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Sampai di syariatnya begitu rumitnya perjalanan-perjalanan manusia ini, banyak yang harus dilepaskan, lentera-lentera yang ada di dalam hati ini banyak yang harus dilepaskan, ditanggalkan agar supaya ketemu jalan lurus. Jadi untuk ketemu jalan lurus itu ya harus telanjang bulat belejet. Kenapa? Karena kita datangnya dari Allah, bersih, suci, fitrah, telanjang bulat. Kita pun harus berani menelanjangi diri kita sendiri. Kita pun harus berani memerangi diri kita sendiri, bahwa kita tak punya apa-apa, bahwa kita tak bisa jadi siapa-siapa tanpa Allah. Babakan syariat saja begitu panjangnya, belum babakan toreko hakikat ma'rifatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah cara-caranya untuk melepaskan dari syariat itu. Maknanya tinggal mantapkan di dalam hati kita bahwa kita tahu kita ini hanya makhluk diperankan Tuhan, bukan kita berperan sendiri. Jadi maknanya diterimanya syariat-syariat manusianya itu ketika manusianya sudah mempersembahkan semua syariatnya kepada Tuhannya, baru ketemu, ya Allah, aku bisa duduk begini karena Engkau yang mendudukkanku, ya Allah. Inilah yang dimaksud mengabdi, ibadah, amal soleh. Ketika manusianya tidak ngaku-ngaku lagi di dalam hatinya bahwa duduk ini dari kekuasaan manusianya. Apalagi sholatnya, ibadahnya, puasanya, agar syariatnya menjadi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, sementara sampai di syariat dulu. Nanti kita bahas yang selanjutnya, toreko hakikat makrifatnya, karena kalau dibahas ini terlalu panjang. Nanti to the point-nya, nanti bagaimana caranya kalau berjalan dari atas, dari Tuhan, lewat Tuhan, bukan lewat hawa nafsu. Itu yang lebih indah. Semoga dipahami ya, terkhususnya diri saya juga dan kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, wahai umat manusia yang diciptakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan salawat dari bintaf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalibin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabat yang mau naik, sementara yang ini saya matikan dulu. Sebentar lagi saya live lagi. Silahkan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.